Mukjizat yang Allah abadikan dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari bukti akan kebenaran risalah Nabi Muhammad yang Allah abadikan sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat yang Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, di mana nabi-nabi yang lain gak mendapatkan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya qabli illa utiya minal ayat ma ala mithlihi amana al-bashar wa kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya wa inni la arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi kecuali dia mendapatkan tanda-tanda besar yang diimani oleh manusia, artinya mendapatkan mukjizat, dan yang Allah berikan kepada aku adalah Al-Quran. Nabi yang memiliki pengikut yang terbanyak adalah Nabi Muhammad SAW, karena mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, syukur kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha barakah, yang maha penyayang, yang maha agung, yang dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan kesalihan atau amal-amal soleh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini saya tidak melanjutkan kajian hadis Sahih Muslim karena saya beberapa majelis yang saya isi dalam bulan ini saya berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada malam ini saya akan menyampaikan tentang nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalailu nubuwatihi wa sidqu risalatihi, dalil-dalil tentang kenabiannya dan kebenaran akan risalahnya sallallahu alaihi wasallam. Tentu sangat banyak sekali al-adillah, dalil-dalil, bukti-bukti penguat yang menunjukkan atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkuat dan mendukung dengan
banyaknya penjelasan-penjelasan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut dengan al-bayyinat, dan al-mu'jizat. Adanya mu'jizat yaitu kejadian-kejadian di luar kebiasaan, khariqul adah, kejadian di luar kebiasaan. Yang kesemuanya al-bayyinat dan al-mu'jizat itu menetapkan akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Di antara al-adillah, bukti-bukti akan kebenaran risalah Rasulullah SAW, yang pertama adalah al-bisyarat bil kutubis samawiyah as-sabiqah bihi qabla tahrifiha. Adanya bisyarah, adanya kabar gembira di dalam kitab-kitab samawi sebelum terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut dari agama-agama atau pengikut dari ahli kitab, dari Nasrani dan Yahudi, dari ahli kitab, sebelum mereka melakukan penyimpangan terhadap kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, berita tentang Nabi Muhammad SAW itu sudah tertera di dalam kitab-kitab mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti ar-rasul, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ar-rasul, Allah sebut ar-rasul, seorang rasul, an-nabi, dan seorang nabi. Seorang rasul dan seorang nabi. Al-ummi, yang ummi, alladzi yajidunahu, yang mana mereka mendapati rasul tersebut dan nabi tersebut, mereka telah mendapatinya maktuban indahum, telah tercatat, telah tertulis pada mereka di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Jadi tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah Allah beritakan, sudah ada berita-berita dalam kitab-kitab samawi dahulu. Begitu juga dalam surat As-Saff ayat 6, Allah berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan terhadap kitab yang telah diturunkan sebelumku, yaitu dari kitab Taurat. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa membenarkan terhadap kitab Taurat. Wa mubasyiran, dan memberikan kabar gembira, bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam kitab-kitab samawi, termasuk dalam kitab Injil, itu sudah ada pemberitaannya tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikenal dengan nama Ahmad. Kenapa disebut dengan nama Ahmad? Dan ini adalah salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ahmad itu artinya adalah seorang yang lebih terpuji. Jadi kata Muhammad itu berasal dari 3 akar kata. Yang pertama adalah Hamid, yang artinya seorang yang memuji. Hamidun li Rabbih, seorang yang memuji kepada Tuhannya. Dan yang kedua yaitu Mahmud, seorang yang terpuji. Mahmudun fi sifatihi, yang terpuji dalam sifatnya. Wa sulukihi, dan perilakunya. Dan yang ketiga adalah Ahmad, seorang yang lebih terpuji. 3 nama ini semuanya ada pada kata Muhammad. Jadi ketika disebut dengan kata Muhammad itu sudah menggambarkan seorang yang senang memuji kepada Tuhannya, seorang yang terpuji di dalam akhlak, sifat serta perilakunya, dan seorang yang ahmadu min ghairihi, yang lebih terpuji dibandingkan yang lainnya. Oleh karenanya di kalangan para anbiya beliau dikenal nama Ahmad. Ya sebagaimana dalam surat As-Saff, min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa? Karena setiap nabi dan rasul itu mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu Ahmad. Beliau adalah seorang yang lebih terpuji dibandingkan dirinya, dibandingkan semua nabi. Beliau adalah orang yang lebih terpuji. Makanya beliau mendapatkan sebutan dengan sebutan Ahmad. Bahkan dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpahnya para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna mitsaqan nabiyyina wa id akhadna minan nabi wa id akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat wahai Nabi Muhammad, wa id akhadallah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaqan nabiyyin, perjanjian seluruh para nabi. Jadi semua para nabi disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, setelah Allah memberikan kepada mereka kitabnya, setelah Allah berikan kepada setiap nabi itu hikmah, pemahaman yang kuat dan pengamalan yang kuat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa ja'akum rasulun, kemudian Allah memberitakan kepada para nabi akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang pada kalian wahai para anbiya seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan terhadap apa yang ada pada kalian. Apa isi sumpahnya Allah kepada mereka? Apa isi perjanjian Allah yang diambil dari para nabi itu? Ada 2. Yang pertama adalah la tu'minunna bihi, agar kalian wahai para nabi beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap nabi itu wajib mengimani akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Wala tansurunnah, kalian wajib membela Nabi Muhammad SAW. Ini disumpah. Setiap nabi dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa disumpah untuk membela Nabi Muhammad SAW. Qala, kemudian Allah mengatakan kepada para anbiya, a'akrartum, adakah kalian mau menyatakan hal itu? Kata Allah. Apa yang diminta oleh Allah untuk berjanji, la tu'minun nabihi, beriman dan membela Nabi Muhammad SAW. Qalu
aqrarna. Semua para nabi menjawab, ya, semuanya tanpa terkecuali mereka semuanya menjawab aqrarna, kami menyatakan ya Allah. Apa yang dinyatakan oleh mereka yaitu adalah tentang keimanan mereka terhadap risalah Nabi Muhammad SAW dan kesiapan mereka untuk membela Nabi Muhammad SAW. Qala, lalu Allah mengatakan lagi, fashhadu, saksikan wahai para nabi, inni ma'akum wa ana ma'akum minasyahidin, bahwasanya aku bersama kalian, kata Allah Ta'ala, bersama kalian yakni para nabi, minasyahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Jadi luar biasa bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang bukan nabi yang biasa, bukan. Beliau adalah paling utamanya nabi, paling afdalnya. Ya. Nah, itu yang pertama, ya, tentang dalil-dalil akan kenabian Nabi Muhammad SAW dan kebenaran risalah beliau, yaitu adanya pemberitaan yang Allah sampaikan dalam kitab-kitab samawi. Yang kedua, yang menjadi bukti pula akan kebenaran risalah Rasulullah SAW adalah kamalu syakhsiyatir Rasul, adanya kesempurnaan kepribadian Rasulullah SAW, adanya kesempurnaan karakter Nabi fi a'malihi, dalam semua perbuatannya, wa aqwalihi, dalam semua perkataannya, wa akhlaqihi, dan akhlak beliau. Kita mendapati Nabi kita Muhammad SAW itu seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-kamal, kesempurnaan, wal jamal, dan keindahan. Semuanya indah. Ya. Allah telah memberikan kepada Rasulullah SAW akhlak Quran. Akhlak yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya ada pada baginda Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah itu ya dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, jawaban Aisyah singkat, kana khuluquhul Quran. Adanya akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran, kata Aisyah. Kana khuluquhul Quran. Beliau adalah seorang yang jujur. Beliau seorang yang zahid, yang zuhud. Beliau seorang yang santun. Beliau seorang yang senang dan suka memaafkan. Beliau seorang yang abid. Beliau seorang yang bertawakal. Dan beliau seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sifat-sifat ini dari sifat-sifat Al-Quran itu ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada sifat yang mulia yang ada pada diri seseorang kecuali dia mengambilnya dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ukuran akan akhlak, sebagai barometer akan akhlak yang mulia. Beliau menjadi bingkainya. Tinggal segala sesuatu itu dipaskan dengan bingkai itu. Bingkainya itu adalah Nabi Muhammad tentang akhlak itu. Kalau nggak sesuai dengan Nabi Muhammad, ya bukan akhlak yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad di atas akhlak yang agung.
Nah, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, kemuliaan perkataan beliau, perbuatan beliau, itu menjadi bukti akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ulama mengatakan, menanggapi akan penghinaan yang dilakukan oleh Perancis ya terhadap Nabi Muhammad SAW. Saya baca itu artinya kita umat Islam harus introspeksi diri. Kata dia, jangan-jangan orang itu menghina Nabi Muhammad karena mereka melihat kita yang akhlaknya itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad yang kita gunakan, sehingga mereka berani. Tentu kita nggak rela, kita marah, nggak rela, nggak ridho kekasih kita Nabi Muhammad SAW itu dihina, dicaci, kita nggak rela. Tapi kita harus introspeksi diri, jangan-jangan mereka itu berani menghina Nabi Muhammad karena kita ini umatnya yang akhlaknya masih jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi selain kita marah, tidak rela, ya, kekasih kita Nabi Muhammad SAW itu dihina, kita juga minta maaf kepada Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, mereka itu orang-orang kafir itu Allah katakan sudah di dalam Al-Qur'an, fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Nabi Muhammad, karena mereka melihat dengan kasat mata, dengan jelas bagaimana kejujuran Nabi Muhammad SAW, bagaimana kebenaran akhlak Nabi Muhammad SAW. Mereka lihat, fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu enggak mendustakan engkau wahai Nabi Muhammad. Yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara dalil-dalil akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad serta risalah beliau, yaitu adanya dukungan Allah Subhanahu wa taala bil mu'jizat, di mana Allah dukung Nabi Muhammad itu, Allah perkuat Nabi Muhammad itu dengan adanya mukjizat, kejadian-kejadian yang luar biasa. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang Allah tampakkan, Allah berikan kepada Nabi, itu mukjizat. Di antaranya insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan ini adalah merupakan pembuktian akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Terbelahnya bulan, di mana Allah Ta'ala mengatakan, apa kata Allah di dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, kata Allah, kiamat sudah dekat dan bulan pun telah terbelah. Ini salah satu mukjizat Nabi. Wal Isra wal Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan kita dapati juga hal yang sangat menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad di antara para anbiya yang lain, bahwa beliau adalah afdhalul anbiya wal mursalin, paling utamanya para nabi dan rasul. Di saat Isra, di mana Rasulullah SAW ketika sampai di Baitul Maqdis, ya, beliau di Masjid Al-Aqsa, di mana Allah Ta'ala hadirkan para anbiya, para nabi semuanya dihadirkan oleh Allah dalam Masjid Al-Aqsa itu, yang kemudian yang dijadikan imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau adalah paling mulianya Nabi, paling utamanya Nabi, sehingga yang menjadi imam mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu akan menjadi imamnya para nabi bukan hanya di dunia, di akhirat.
Imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin semua anak Adam, termasuk para nabi. Pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Biyadi liwaul hamad, di tanganku kata Rasulullah ada bendera. Rasulullah memegang bendera, disebut dengan liwaul hamd, bendera pujian. Semua para nabi ada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang nabi, ya, dari Adam sampai sesudahnya kecuali dia berada di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj. Kemudian terpancarnya air di antara jari-jari Nabi Muhammad SAW. Air terpancar dari jari-jari Nabi. Itu di antara mukjizatnya. Sehingga orang-orang yang hadir pada saat itu semuanya dapat minum dengan puas dari air yang mengalir, yang memancar dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW. Taksirut ta'am al-qalil, makanan yang sedikit, ya, yang hanya cukup untuk 1-2 orang, tapi kemudian Allah kasih mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanan itu kemudian bisa mencukupi semua pasukan yang jumlahnya banyak. Jadi makanan yang sedikit menjadi banyak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Nanti kita akan ada pembahasan tersendiri tentang mukjizat itu. Yang itu semuanya menjadi bukti yang nyata, menjadi bukti yang pasti ala annahu Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, haqqa wa sidqa. Ya, utusan Allah yang benar. Ada seorang yang mengaku nabi, yang bernama Musailamah. Makanya kemudian dia mendapatkan julukan Musailamah al-Kadzdzab, seseorang yang mengaku nabi. Ketika dia berludah di sumur yang airnya tawar, yang airnya bersih, ketika dia berludah justru menjadi rusak. Sumur yang bersih airnya itu kemudian menjadi rusak. Allah tampakkan kebohongannya. Yang keempat, di antara bukti-bukti akan kebenaran risalah Rasulullah SAW, yaitu terrealisasinya dan terwujudnya apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Bahwa apa yang diberitakan oleh Rasulullah itu benar dan terjadi. Banyak sekali pemberitaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk berita-berita gaib, ya, yang diberitakan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu tugas pokok Nabi itu menyampaikan hal yang gaib kepada umat manusia. Dan kita wajib beriman kepada hal yang gaib yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu tugas pokok Nabi itu memang menyampaikan hal yang gaib yang Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Alimul ghaib, Allah yang maha tahu terhadap yang gaib itu. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak tampakkan yang gaib itu terhadap siapapun. Illa man irtada min rasul, kecuali siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari utusan Allah. Nah, apa yang diberitakan Nabi itu terjadi, terrealisasi, terwujud
apa yang berita-berita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah jauh sebelumnya telah memberitakan tentang kepada sahabat-sahabatnya bahwa kerajaan-kerajaan Kaisar, ya, Kisra itu akan ditaklukkan. Rasulullah sudah memberitakan itu. Allah menginformasikan di dalam Al-Quran, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Pasukan yang besar itu akan dikalahkan dan mereka akan lari terbirit-birit. Ya. Al-Quran juga memberitakan akan Romawi dalam surat Ar-Rum. Jadi apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW pada sahabat-sahabatnya itu benar-benar terjadi. Bahwa kekuasaan Islam ini akan membentang, ya, ke seluruh dunia. Kata Nabi, nggak ada satu tempat yang di situ ada siang dan malam kecuali Islam itu nyampe. Dan itu benar. Kita lihat, kita saksikan. Ya, tidak ada satu tempat yang di situ ada siang dan malam kecuali Islam itu sampai ke sana. Yang kelima, himayatuhu minal a'da wa ta'yidullahu lahu bin nasr. Penjagaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dari bahaya-bahaya musuh. Bukan hanya sekali dua kali, percobaan demi percobaan yang sudah dilakukan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW untuk membunuh beliau. Tapi Allah jaga, Allah lindungi. Allah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu wahai Nabi Muhammad, minan nas, dari bahaya manusia. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kecukupan kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam bacaan yang lain, alaihissallahu bikafin ibadah. Karena memang setiap nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kecukupan. Allah mendukung Nabi Muhammad SAW dengan pertolongannya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan Allah Ta'ala mewujudkan janjinya terhadap Rasulullah SAW dengan adanya Al-Fathul Mubin, kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata, yaitu Fathu Mekkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yansurakallahu nasran aziza. Allah akan menolong Nabi Muhammad. Allah realisasikan apa yang Allah janjikan kepada Rasulullah SAW. Nabi kemudian berhasil menaklukkan kota Mekkah. Ya. Ini adalah bukti akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Yang keenam, ijabatullahi li du'aih. Dikabulkannya doa Nabi. Nabi itu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan suatu hal kecuali oleh Allah diijabahi. Allah kabulkan doanya.
doanya Nabi Muhammad SAW. Beliau minta apa kepada Allah, Allah kabulkan. Ya, ini bukti akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, di antara dalil-dalil juga yang menjadi bukti yang akan kebenaran Nabi Muhammad SAW tentang pengikut-pengikut Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang mereka adalah orang-orang yang lolos, ya, berhasil dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah itu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bagaimana keadaan mereka sebelumnya? Mereka berada dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Mereka dalam keadaan jahiliyah, berada dalam jahiliyah. Tapi kemudian setelah mereka lolos dari pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada mereka secara intens, Rasulullah terus membina mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Rasulullah menanamkan prinsip-prinsip yang kuat di dalam hati mereka. Kemudian Rasulullah SAW menumbuhkan karakter dan terus dijaga oleh Nabi dengan taklim yang beliau lakukan. Mereka lahir menjadi manusia-manusia yang terbaik. Sampai disebut oleh Sayyid Qutb itu dalam sebuah bukunya Al-Jailul Farid, sebuah judul generasi yang tidak ada duanya. Generasi yang tidak ada duanya. Dan itu juga menjadi bukti yang kuat, ya, akan kenabian, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, semua ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari nomor 1 sampai yang ke-7 itu semuanya terkumpul, ya, semuanya ada dan terkumpul pada baginda Rasulullah SAW. Dan mukjizat yang Allah abadikan dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari bukti akan kebenaran risalah Nabi Muhammad yang Allah abadikan sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, ya, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Itu mukjizat yang abadi, yang Allah khususkan, mukjizat yang Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, di mana nabi-nabi yang lain nggak mendapatkan itu. Mana mukjizat nabi-nabi yang lain sudah nggak ada, tapi Allah abadikan dan Allah khususkan Nabi Muhammad SAW dengan satu mukjizat yang khusus, yang abadi, yaitu adalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya qabli illa utiya minal ayat ma ala mislihi amana al-bashar wa kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya wa inni la arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi kecuali dia mendapatkan tanda-tanda besar yang diimani oleh manusia, ya, artinya mendapatkan mukjizat. Dan yang Allah berikan kepada aku, kata Rasulullah SAW, dan yang Allah berikan kepada aku adalah Al-Quran, ya, Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku berharap, kata Nabi, aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Ya, jadi Nabi yang memiliki pengikut yang terbanyak adalah Nabi Muhammad SAW, karena mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah yang abadi tersebut. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menambah
pengetahuan kita, ya, pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang kenal kepada Nabi pasti akan mencintainya, dan orang yang terus memperdalam pengenalannya terhadap Nabi akan melihat kebesaran Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.